Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Teori Tingkah Laku Konsumen dalam Islam. Saya Waras Welawati, NPM 1903022023 selaku moderator. Ditemani juga dengan rekan-rekan saya, yakni ada Prawesti Kinen Hangayomi sebagai pemateri, Feni Alfianita sebagai pemateri, Pandu Mukti Setiawan sebagai pemateri, Wahyu Ani Lestari sebagai pemateri, Putri Hesti Puspitasari sebagai pemateri, Nur Sofyan Alfandi sebagai pemateri, Prayoga Prasetyo Muhammad Insan sebagai penanya, dan Regina Putri Anggraini sebagai notulen. Baiklah, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prawesti Kinen Hangayomi, NPM 1903021062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Alfianita, NPM 1903021069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Mukti Setiawan, NPM 1903020040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Ani Lestari, NPM 1903021070. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sofyan Alfandi, NPM 1903021057. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hesti Puspitasari, NPM 1903020043 Saya akan menjelaskan materi tentang teori nilai guna atau utility. A. Pendahuluan. Secara historis, teori nilai guna atau utility merupakan teori yang terlebih dahulu menerangkan tentang perilaku individu dalam memilih barang yang akan dibelinya atau yang akan dikonsumsinya. Dapat dilihat bahwa analisis tersebut cukup jelas memberikan gambaran prinsip-prinsip pemaksimuman kepuasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpikir secara rasional dalam memilih berbagai barang keperluannya. Di sini kita juga akan mempelajari bagaimana suatu barang memberikan kenikmatan terhadap individu dan bagaimana barang itu akhirnya tidak memberikan kenikmatan sama sekali terhadap individu tersebut. B. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen yaitu teori yang menjelaskan tindakan konsumen dalam mengonsumsi barang-barang dengan pendapatan tertentu dan harga barang yang tertentu pula, sedemikian agar tujuan konsumen itu tercapai. Tujuan konsumen untuk memperoleh manfaat dan kepuasan sebesar-besarnya dari barang yang dikonsumsi atau maximum satisfaction. Dan teori ekonomi menganggap bahwa maximum satisfaction itu adalah tujuan akhir konsumen. Sebelum kita mempelajari tentang tingkah laku konsumen lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui beberapa anggapan-anggapan sederhana yang biasa menjadi patokan untuk menganalisa pembentukan garis permintaan dari suatu barang secara lebih cepat dan tepat, tanpa menyimpang dari realitas ekonomi. 1. Barang dan jasa yang dikonsumsi biasanya disebut komoditi. Komoditi adalah sesuatu yang memberikan jasa konsumsi atau consumption service terhadap konsumen kesatuan waktu tertentu. 2. Setiap konsumen dianggap tahu macam barang dan jasa yang tersedia di pasar, kapasitas teknis masing-masing barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan tingkat harga masing-masing. Ketiga, konsumen dianggap tahu secara pasti mengenai jumlah uang yang akan dibelanjakan atau yang ia miliki selama periode perencanaan tertentu. Teori tingkah laku dapat dibedakan menjadi dua macam pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan nilai guna atau utility kardinal, dan yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal. Pendekatan nilai guna atau utility kardinal
atau yang sering disebut dengan teori nilai subjektif. Dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif, dapat diukur, di mana keseimbangan konsumen dalam memaksimumkan kepuasan atau konsumsi berbagai macam barang. Dilihat dari berapa besar uang yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Oleh karena itu, keseimbangan konsumen dapat dicari dengan pendekatan kuantitatif. Para ahli ekonomi mempercayai bahwa utility merupakan ukuran kebahagiaan. Utility dianggap bahwa ukuran kemampuan barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan. Besar kecilnya utility yang dicapai konsumen tergantung dari jenis barang atau jasa dan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi, sehingga dapat ditunjukkan oleh fungsi sebagai berikut. U sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3 sampai dengan Xn, di mana U sebagai besar kecilnya kepuasan dan X sebagai jenis dan jumlah barang yang dikonsumsi. Dan besar kecilnya kepuasan yang diperoleh konsumen tergantung pada jenis dan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Pendekatan nilai guna ordinal atau yang disebut analisis kurva indifference atau manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengonsumsikan barang-barang tidak kuantitatif dan tidak dapat diukur. Pendekatan ini muncul karena adanya keterbatasan yang ada pada pendekatan kardinal, meskipun bukan berarti pendekatan kardinal tidak memiliki kelebihan. Kalau pendekatan kardinal tadi merupakan barang dan jasa yang digunakan, di sini pendekatan nilai ordinal adalah sebagai manfaat barang dan jasa tersebut. Persamaan kardinal dan ordinal. Persamaan kardinal dan ordinal yaitu sama-sama menjelaskan tindakan konsumen dalam mengonsumsi barang-barang yang harganya tertentu dengan pendapatan konsumen yang tertentu pula agar konsumen mencapai tujuannya atau maksimum utility. Sedangkan perbedaan kardinal dan ordinal, kardinal menganggap bahwa besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka, sedangkan analisis ordinal besarnya utility dapat dinyatakan dalam bilangan atau angka. Analisis kardinal menggunakan alat analisis yang dinamakan marginal utility atau pendekatan marginal. Sedangkan analisis ordinal menggunakan analisis indifference curve atau kurva kepuasan yang sama. C. Teori nilai guna atau utility. Pengertian teori nilai guna utility. Teori nilai guna atau utility sendiri yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsikan barang-barang. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai guna atau utility-nya. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, maka utility-nya akan semakin rendah pula. Baik, sedikit itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh Feni Alfianita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya akan jelaskan materi tentang teori nilai guna atau utility. Teori nilai guna adalah teori ekonomi yang mempelajari tentang kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh oleh seorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barang. Kalau kepuasan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai guna atau utility-nya. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan dari suatu barang, utility-nya semakin rendah pula. Teori nilai guna dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal atau sering disebut dengan teori nilai subjektif, dianggap sebagai manfaat atau kenikmatan yang diperoleh oleh seorang konsumen dapat diukur. Besar atau kecilnya utility atau nilai guna yang dicapai konsumen tergantung dari jenis barang atau jasa dan jumlah barang yang dikonsumsi. Yang kedua yaitu pendekatan nilai guna ordinal atau sering disebut juga analisis kurva indifference, yaitu manfaat yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak kuantitatif atau tidak dapat diukur.
Adapun hukum marginal utility yang semakin menurun atau law of diminishing marginal utility yang berbunyi apabila tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang dari mengkonsumsi suatu barang akan menjadi sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya dan pada akhirnya tambahan nilai guna tersebut akan menjadi berkurang. Konsep nilai guna utility bisa menjelaskan kelemahan berupa paradoks antara kegunaan suatu barang dengan harganya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemaksimuman nilai guna. Setiap orang berusaha memperoleh dan untuk memaksimumkan kepuasan dari barang yang dikonsumsinya. Jika hanya terdapat satu jenis barang, pemaksimuman nilai guna tidaklah rumit dalam pengukurannya. Tetapi pemaksimuman nilai guna akan rumit apabila lebih dari satu jenis barang. Kerumitan tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan harga oleh masing-masing barang. Oleh karena itu, syarat pemaksimuman nilai guna tidak lain adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang harus memberikan nilai guna yang sama besarnya. Contohnya, ada dua barang A dan B. Barang A harganya 3 kali barang B. Sedangkan nilai guna marginalnya sama antara nilai barang A dan B. Syarat lain dari pemaksimuman nilai guna adalah apabila perbandingan harga dan nilai guna masing-masing barang itu adalah sama. Misalnya makanan dan pakaian. Satu unit makanan harganya 500 dan satu unit pakaian harganya 50.000. Nilai guna marginal keduanya untuk makanan adalah 10 dan untuk pakaian adalah 50. Yang kita kesuk yaitu efek penggantian. Perubahan harga suatu barang akan mengubah nilai marginal utility atau rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Apabila harga suatu barang makin naik, maka nilai marginal rupiah akan semakin rendah. Dan sebaliknya, apabila suatu barang mengalami penurunan harga, maka nilai marginal utility atau rupiah akan semakin tinggi. Beberapa alasan yang menyebabkan suatu barang harganya menjadi mahal adalah kelangkaan dan biayanya produksi. Air jauh lebih mudah didapat dari barang lain, intan misalnya, sehingga wajar jika intan lebih mahal daripada air, karena intan jauh lebih langka. Demikian juga dengan biaya produksi untuk mendapatkan air jauh lebih murah daripada biaya produksi intan. Selanjutnya kita ke efek pendapatan. Efek pendapatan terjadi dari berubahnya harga suatu barang naik atau turun. Jika barang X naik, maka tambahan kepuasan dari mengonsumsi satu unit barang tersebut menjadi turun per harga barangnya. Hal ini menyebabkan turunnya permintaan akan barang X. Sebaliknya, jika barang Y turun, maka tambahan kepuasan dari mengonsumsi satu unit barang tersebut menjadi naik per harganya, sehingga permintaan akan barang Y naik. Jika pendapatan tidak berubah atau tetap, sedangkan harga barang mengalami kenaikan, maka pendapatan realnya mengalami penurunan. Di sini saya akan membahas tentang tingkah laku konsumen dalam Islam. Yang pertama, keseimbangan konsumen. Seorang konsumen dikatakan dalam kondisi seimbang jika telah mengalokasikan dananya yang telah terbatas di antara berbagai macam barang dan jasa sedemikian rupa sehingga realokasi dana tidak akan menaikkan total utility yang diperolehnya dari konsumen barang tersebut. Berarti, dalam kondisi ini konsumen telah membelanjakan semua dananya ya, dan kepuasan yang diperoleh adalah maksimum. Jadi, bisa dikatakan bahwa pada saat konsumen mencapai keseimbangan, semua dana telah dibelanjakan dan memberikan suatu tingkat kepuasan maksimum, sehingga kepuasan yang didapat dari tiap rupiah terakhir yang dibelanjakan pada berbagai komoditi adalah sama, karena berlakunya hukum law of diminishing marginal utility. Yang selanjutnya, menurunkan fungsi permintaan. Untuk dapat menurunkan fungsi permintaan linear suatu barang, kita memerlukan dua kondisi keseimbangan konsumen.
di mana keseimbangan berubah karena adanya perubahan harga barang tersebut ceteris paribus. Kondisi ceteris paribus diperlukan di sini karena adanya fungsi permintaan yang berubah, hanya harga barang dan jumlah yang diminta dari barang tersebut. Sedangkan variabel lain dianggap tetap. Akan melanjutkan presentasi yaitu nilai guna utility dalam Islam. Di dalam teori ekonomi, kepuasan seseorang di dalam mengonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Dalam ekonomi Islam, kepuasan dikenal dengan maslahah, dengan pengertian terpenuhi kebutuhan fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan kebutuhan fisik dan non-fisik yang didasarkan atas nilai syariah. Seseorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zat maupun secara memperoleh, tidak bersikap israf atau royal, dan tabzir atau sia-sia. Oleh karena itu, kepuasan seseorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas beberapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya. Untuk mengetahui kepuasan seseorang konsumen dan teori ekonomi dapat diilustrasikan dalam bentuk total utility atau nilai guna total dan marginal utility atau nilai guna tambahan. Konsumsi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencari kepuasan fisik saja, tetapi lebih mempertimbangkan aspek maslahah yang menjadi tujuan syariat Islam atau maqasid syariah. Teori maslahah cakupannya lebih luas dari teori utility. Maslahah dalam ekonomi Islam diterapkan sesuai dengan prinsip rasionalitas Muslim, bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya. Imam Ash-Shatibi mengatakan bahwa kemaslahatan manusia dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, yaitu ad-din, jiwa atau anas, akal atau al-aqli, keturunan an-nasl, dan harta al-mal. Semuanya pemenuhan kebutuhan barang dan jasa adalah untuk mendukung terpeliharanya kelima unsur pokok tersebut. Oke, terima kasih. Akan melanjutkan presentasi dari Nur Sofyan Alfandi tentang nilai guna atau utility dalam Islam. Mengurangi konsumsi suatu barang sebelum mencapai kepuasan maksimal adalah prinsip konsumen yang dianjurkan Rasulullah, seperti makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Karena tambah nilai guna yang akan diperoleh akan semakin menurun apabila seseorang terus mengkonsumsinya. Pada akhirnya, tambah nilai guna akan menjadi negatif apabila dikonsumsi terhadap barang tersebut terus ditambah. Hukum nilai guna margin yang semakin menurun menjelaskan bahwa penambahan terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak akan menambah kepuasan dalam konsumsi karena tingkat kepuasan terhadap barang tersebut akan semakin menurun. Dalam teori ekonomi, setiap orang akan berusaha memaksimumkan kepuasan dari barang-barang yang dikonsumsinya. Untuk mewujudkan prinsip pemaksimuman kepuasan konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas dilakukan dengan pendekatan melalui kurva kepuasan sama dan garis anggaran pengeluaran. Norma dan etika dalam konsumsi. Seimbang dalam konsumsi, Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri
keluarga, dan fisabilillah. Islam mengharamkan sifat kikir. Islam juga mengharamkan sifat boros dan menghambur-hamburkan harta. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Jika ada dari kelompok lain yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.